Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Sedang jamaah shaimin wa shaimat yang berbahagia, puji dan syukur kita ucapkan dari lubuk hati yang dalam, karena Allah lah yang memberikan hidayah pada kita, memberikan inayah sehingga kita bisa untuk beramal ibadah di tahun Ramadan ini. Dan selawat beserta salam mari kita hadiahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk kali ini kita akan membahas Islam dan toleransi. Di dalam surat Ali Imran 19 tadi Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Agama yang diredai di sisi Allah adalah Islam. Dan di antara siapa yang mencari selain dari Islam itu, jadi agamanya, itu adalah termasuk orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Ali Imran ayat 85. Siapa yang mencari-cari agama Islam selain dari agama Islam yang diredai Allah, maka Allah tidak akan menerima dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu tidak ada di dalam Al-Quran yang disebut dengan Islam Lahore, Islam murni, Islam Nusantara, tapi hanya namanya murni, yaitu Islam, tidak ada pakai ujung di belakang. Inilah yang perlu kita cari. Kalau begitu Islam itu apa? Ialah agama penyelamat. Apapun asal masuk ke agama Islam akan bisa selamat jika kita mengamalkannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu ada toleransi di dalam agama Islam. Sehingga kalau ada orang yang menuduh itu Islam radikal, ada yang mengatakan bahwa Islam itu adalah sebagai pembunuh yang kejam, itu adalah tidak benar. Kenapa? Karena ada 5 toleransi di dalam Islam. Yang pertama, toleransi sebangsa, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat itu 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai seluruh manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan wanita. Kami ciptakan kamu adalah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya di antara kamu saling mengenal. Karena yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang takwa. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Sedang shaimin dan shaimat yang kami hormati, di dalam ini jelaslah toleransi umat beragama itu adalah termasuk toleransi dalam berbangsa-bangsa. Di sini tidak ada perbedaan antara ja'alnakum syu'uban
bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling untuk mengenal. Berarti berapa banyak suku yang ada di bangsa kita Indonesia. Itu hanya saling mengenal. Ya. Apa yang harus dikenal? Siapa saudara kita yang melarat? Siapa saudara kita yang harus dibantu? Bagaimana saudara kita bisa itu berdamai? Ini lita'arafu. Siapa di antara saudara kita misalnya di dalam keadaan sakit, maka kita akan melihatnya. Di antara saudara kita yang mati, kita akan itu menjenguknya. Maka ini termasuk toleransi sebangsa, siapapun dari suku dan yang ada di Indonesia ini. Karena itu mari kita amalkan Islam, dan mari kita perbuat Islam yang benar di dalam kita mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Hanya dibedakan manusia itu di dalam agama Islam menurut ayat surat Al-Hujurat ayat 13 tadi hanya dengan takwanya. Yang paling mulia itu adalah orang yang takwa, bukan orang yang berpangkat tinggi, bukan orang yang itu Minang, bukan orang yang Jakarta, tapi termasuk suku apapun dia, maka tidak ada beda di dalam agama Islam. Inilah yang dimaksud dengan toleransi sebangsa. Karena itu Rasul bersabda dalam riwayat Ahmad dari Uqbah ibnu Umar, Inna asabakum hadhihi laysat bimasabatin ala ahad, kullakum banu adam tafassad lam yamla'u, laisa li ahadin ala ahadin fadlun illa bidini wa taqwa, wa kafa birrajuli an yakuna badiyan wakilan fahisan. Bahwa di antara manusia itu adalah tidak ada perbedaan di antara satu dengan yang lain. Sama-sama kamu keturunan Adam, ini tidak ada bedanya. Maka di antaranya tidak ada kelebihan apapun kecuali hanya dengan takwa. Karena itu cukup yang membedakan mereka itu dengan itu berbuat apa yang tercela, apa yang berbuat dengan kikir, apa yang mereka berbuat dengan pekerjaan yang buruk. Ini berarti tercela dalam agama. Karena itu dinyatakan dalam ayat ini dengan hadis ini bahwa kita sebangsa Indonesia dengan terdiri dari bermacam-macam suku, dalam Quran hanya sama. Di dalam hadis juga sama, tidak ada yang bedakan kata Allah, kata Rasulullah, kecuali hanya ketakwaannya. Karena itu kami mengajak, mari kita sama-sama untuk melaksanakan ajaran Islam sehingga kita bisa toleransi sesama suku di antara bangsa kita. Sedang shaimin dan shaimat yang kami muliakan, toleransi yang kedua ialah bernegara. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Anfal, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal 33. Allah tidak akan pernah mengazab mereka kalau engkau berada di sana, wahai Muhammad. Allah tidak akan pernah menyiksa mereka kalau mereka istighfar minta ampun. Berarti di mana ayat ini turun? Di waktu Rasulullah berada di Madinah. Jadi waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah ketemui oleh Rasulullah orang itu Ansor yang menolong orang Muhajirin yang pindah dari kota Mekah. Dan bukan itu saja, malah ada di antaranya kaum-kaum yang kafir. Di antaranya adalah orang kafir yang berada di itu Madinah dengan 7 golongan manusia seperti suku Aus, suku Bani Nadar dan lain-lain sebagainya. Bagaimana toleransi yang dipakai Rasulullah? Di antara ialah Rasulullah membuat
yaitu satu perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Ada di antara 3 macam disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan di dalam Piagam Madinah itu disebutkan oleh Rasulullah adanya orang Ansor, adanya muhajirin dari Mekah, dan adanya orang kafir. Maka Rasulullah membuat satu peraturan Piagam Madinah yang berbunyi, apabila umat Islam diserang dari luar, maka kewajiban orang-orang Madinah, walaupun itu dia termasuk suku Aus, Bani Nadar, orang yang kafir, mesti melindungi umat Islam yang datang dari Mekah ataupun yang di Madinah. Kebalikannya, jika ada itu kaum Aus, jika ada itu kaum Nador yang kafir diserang dari luar Madinah, maka umat Islam akan membantu melindungi. Begitu kerukunan umat beragama di satu negara. Inilah negara Rasulullah. Setelah dia pindah dari Mekah ke Madinah, maka Madinah beliau anggap sebagai negaranya. Itu di antara perjanjian yang dibuat Rasulullah setelah beliau sampai di Madinah, yang disebut dengan Piagam Madinah. Dan kemudian jika ada kemelaratan yang dapat bagi orang Islam, maka kafir yang ada di Madinah yang disebut oleh Rasulullah dengan suku Aus, suku Bani Nadar, adalah mesti membantu kemelaratan itu. Kebalikan kata Rasulullah, kami Islam juga akan membantu saudara-saudara, sehingga terdapatlah kerukunan di negara Madinah di saat itu. Karena itu Allah berjanji dengan 2 macam tadi. Allah tidak akan mengazab orang-orang Madinah, penduduk-penduduk Madinah, walaupun mereka kafir, selagi wa anta fihim, engkau berada di kota Madinah wahai Muhammad. Dan kemudian Allah berjanji tidak akan menyiksa penduduk Madinah dan tidak akan menyiksa manusia selagi yaitu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, mereka istighfar minta ampun kepada Allah. Dan dalam hal ini, toleransi ini perlu kita itu kembangkan di Indonesia, bukan hanya di Madinah saja. Mungkin di negara kita yang sudah saling menghujat, yang sudah saling membangga, yang sudah berbuat kejam dan menuduh Islam itu adalah sebagai teroris, ini adalah tidak benar di dalam Islam. Karena itu Rasulullah memberikan contoh tauladan bagaimana beliau sebagai orang Islam tidak pernah dendam kepada siapapun. Di antaranya yang disebut dengan musuh yang paling keras selain Abu Jahal, setelah Abu Jahal mati, ialah Abu Sufyan. Abu Sufyanlah di antara yang memerangi Rasulullah dengan istri dan anaknya. Setelah anaknya meninggal, Abu Sufyan pun menyerang Rasulullah di setiap itu perperangan. Sampai ke Madinah pun Abu Sufyan menyerang dengan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Dalam toleransi ini maka Rasulullah dianggap itu sesuku dengan dia, yaitu sama-sama suku Quraisy di kota Mekah. Maka akhirnya di saat anak beliau itu pergi dari itu Mekah karena masuk Islam dengan suaminya, dia tinggalkanlah Abu Sufyan yang kafir dan kejam itu. Maka tatkala dia pindah ke negeri Taif, maka akhirnya suaminya menjadi agama lain karena dia adalah murtad di saat itu. Di saat dia murtad, maka Rasulullah katakan kepada itu pengawalnya, tolong jemput anak daripada Abu Sufyan, yaitu yang bernama Uqayyah. Akhirnya dan Rasulullah minta untuk dinikahkan dengan pamannya, maka nikahlah beliau dengan anak Abu Sufyan. Dengan demikian maka Abu Sufyan di saat itu mengakui, di saat adu domba yang terjadi, wahai Abu Sufyan, setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam kau bunuh.
engkau perkosa kalau wanita, tapi ternyata anakmu sendiri dipersunting oleh Muhammad itu. Maka Abu Sufyan menjawab, tidak ada yang pantas jadi suami anakku kecuali hanya Muhammad. Begitu hebatnya Rasulullah, tidak pernah dendam kepada musuhnya yang menyerangnya sendiri. Itu karena senegara beliau, sesuku beliau, sama di negara Arab sebelum Rasulullah hijrah, sama-sama suku Quraisy, dan akhirnya disinilah Rasulullah menyatakan Islam itu bukan kejam. Sedang jamaah shaimin dan shaimat yang kami muliakan, yang ketiga, toleransi dengan pemerintah. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Dan jika ada perselisihan di antara kamu, maka kembalilah kamu kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya, bagaimana menurut Quran dan Sunnah, kembalikanlah ke sana. Tapi jika kamu beriman kepada Allah dan hari yang akhir, itu yang paling baik bagi kamu. Karena itu di dalam hadis Rasulullah yang disebut di dalam riwayat Bukhari Muslim dari Sa'id bin Haninadar, anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'lamani kama sta'malta fulana qala istalquna bidi asra fasbiru hatta talquni alal haudi. Wahai Rasulullah, kata seorang laki-laki Ansar, kenapa aku tidak diberi jabatan? Kenapa aku itu tidak diberi satu pekerjaan yang berfungsi di kota ini? Maka Rasulullah mengatakan, wahai saudaraku, setelah aku mati nanti, kamu akan menemui pemimpin yang monopoli, pemimpin yang itu egois. Karena itu fasbiru, sabarlah kamu, hatta talqauni alal haudi. Jika kamu sabar menghadapi pemimpin yang egois, pemimpin yang monopoli, maka kamu akan menemui telagaku. Aku tunggu kamu di telaga kamu. Berarti dalam riwayat Bukhari ini nyatalah bahwa toleransi dengan pemerintah itu jika sudah terpilih, kita disuruh untuk mentaatinya. Di dalam ayat tadi yang harus kita patuhi Allah, Rasul, dan ulil amri. Siapakah ulil amri itu? Di antara ulil amri itu dalam tafsir Al-Jawahir ada 3. Yang pertama, ulil amri ialah pemerintah. Itu yang dipatuhi. Dan jika dia monopoli, jika dia membawa kepada kafir, dosa untuknya dan kita tidak akan menjadi apa-apa. Inilah dalam 2 ayat tadi. Dan ulil amri berikutnya ialah apa yang kita urus, patuhilah syaratnya. Kalau kesehatan, patuhilah protokol kesehatan, karena penyakit orang itu yang tahu. Demikian dengan ulama adalah ulil amri, patuhilah apapun tausiah dari ulama. Selanjutnya toleransi dengan umat beragama. Bagaimana toleransi dengan umat beragama di dalam Al-Quran? Surat Al-An'am ayat itu 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu. Jangan kamu mencela orang yang menyembah selain daripada Allah. Mereka nanti akan mencela Allah secara bermusuhan. Karena itu
Kami hiasi manusia dengan bermacam-macam amal mereka. Nanti kami yang akan menceritakannya di akhirat. Mana yang benar, mana yang salah. Berarti agama lain yang menyembah Allah, apapun agamanya, 5 agama di negara kita, maka perlu kita pakai toleransi. Jangan saling menghujat, jangan saling membanggakan kita yang benar dan kita yang betul. Karena itu, jika ini kita perbuat, Allah menjamin surat Fussilat 34-35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'at idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah waliyyun amin. Balaslah sejahat-jahat apapun orang dengan sebaik-baiknya, maka nanti antara kamu dan bermusuhan akan terjadi perdamaian. Tapi inilah yang paling berat, kata Allah, sabarlah. Lalu terakhir, toleransi seakidah. Ini suatu toleransi yang tidak bisa ditawar. Walakum dinukum waliyadin. Hanya agama kalian untuk kalian, agama kami untuk kami. Begitu perdamaian dan toleransi di dalam Islam sebanyak 5 macam. Sedang jamaah shaimin dan shaimat yang kami muliakan, inilah isi dari toleransi selagi kita pakai agama Islam dengan benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Demikian, berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslian Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya, agar menjadi bagian dari kita.